Afikum Muhammad, apakah di antara kalian ada Muhammad? Maka para sahabat mengatakan, "Na'am." Afikum Abu Bakar, apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Maka mereka mengatakan, "Na'am." Ya. Afikum Umar, apakah di antara kalian ada Umar? Masih hidup nggak 3 orang ini? Artinya apa? Orang kafir sih tahu. Itu nggak ada gitu. Bukan juga dikasih waktu, misalnya mungkin waktu itu nggak ada jam pakai lilin atau pakai api, misalnya kalau udah reda sedikit, enggak. Para sahabat bingung. Ini 2 orang ngomong apa nih? Marah keselnya sama Ibn Zama itu. Iya, karena dia jadi kena dia. Iya. Gara-gara ente nih anak kena omel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman podcast yang memiliki waktu luang, alangkah baiknya waktu luang tersebut kita isi dengan hal yang bermanfaat. Alhamdulillah saat ini kita bersama dengan Ustadz Jeffrey. Ada sedikit kita mau ngobrol-ngobrol bersama beliau terkait para sahabat. Ustadz, kifalak Ustadz, bukhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah, ini antum datang lagi ke sini, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Kami sangat senang Ustadz. Saya lebih senang. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada dengan ikhwah di sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa berbagi ilmu juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan itu semua ilmu anak juga terjaga dan anak juga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Ustadz, insyaallah. Ada beberapa hal Ustadz terkait para sahabat yang ingin anak diskusikan dari beberapa teman-teman ini menitip untuk coba diskusikan hal para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat Ustadz, kita ini memiliki pernah mengalami musibah yang paling besar, yaitu saat kematian Rasulullah SAW. Itu seperti apa Ustadz yang dialami oleh para sahabat, kegoncangannya seperti apa Ustadz, mungkin antum bisa sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, siapapun mereka yang bersama dengan Nabi ataupun yang setelah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya ini, yakni Muhammad ibn Abdullah, adalah manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian yang apabila yang lain sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sakit. Apabila yang lain kesusahan, maka yang lain pun kesusahan. Apabila yang lain menangis, maka Nabi pun menangis. Apabila yang lain tertawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa bahagia. Persis seperti manusia yang lain, tidak ada bedanya. Adapun perbedaannya, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Perbedaannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang sebelumnya dalam surat Al-Kahfi itu membahas tentang perkara-perkara yang besar. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut, maka orang-orang Arab pada saat itu terkaget-kaget, kok seorang Muhammad ummi yang tidak bisa menulis dan membaca mampu mengabarkan hal tersebut. Apa yang dikabarkan? Tentang Ashabul Kahfi. Tentang Dzulqarnain. Tentang 2 orang yang masuk kebun. Yang satu terkagum-kagum, kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan. Oh subhanallah. Terus satu lagi tentang apa? Tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Tidak ada yang tahu pada saat itu. Sehingga ketika yang lain terkagum-kagum dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi, Allah tutup surat itu dengan apa? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Untuk menutup fitnah. Iya, apa yang dikabarkan
oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, yang Nabi sendiri itu tidak tahu hal itu terjadi kecuali ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkannya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu setelah beliau tinggal 10 tahun lamanya di kota Madinah, menjadi seorang pemimpin, menjadi sumber ilmu untuk para sahabat, sehingga mereka berbahagia dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal, kita di bulan Rabiul Awal ya. Atau dikatakan juga di akhir-akhir bulan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit. Mulai sakit. Disebutkan beliau sakit ketika setelah ziarah ke makam Baqi, karena termasuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa berziarah ke makam Baqi dan mendoakan orang-orang yang dikubur di makam Baqi. Baqi Gharqad namanya. Disebutkan oleh salah seorang budak dari budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Muwaihibah. Di satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Abu Muwaihibah, saya diperintah untuk beristighfar untuk penghuni Baqi." Jadi malam-malam. Di tengah malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Muwaihibah ini datang ke Baqi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya orang-orang yang ada di Baqi mendapatkan keselamatan. Setelahnya dia menghadap kepada Abu Muwaihibah dan dia berkata kepada budaknya ini, kepada pembantunya, "Sesungguhnya saya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hazanah dunia." Di kunci-kunci dunia semua diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah ingin keabadian? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipilihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dan surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannata. Sungguh saya telah memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika ajal menjemputnya, maka diberikan pilihan kepadanya. Mau tinggal terus di dunia ataukah bertemu dengan Allah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala maka tentu mereka memiliki rasa kangen dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang tenggelam dengan syahwat dan kemaksiatan. Mereka takut dengan kematian. Mereka tidak ingin mati. Akan tapi para anbiya, manusia-manusia dipilih, mereka diberikan pilihan mau di dunia atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah diberikan pilihan kepadanya mau masuk surga ataukah terus senantiasa di dunia. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan dari jumlah yang sekian banyak para sahabat yang hanya paham siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Abu Bakar saja. Di sekian banyak orang yang menangis hanya Abu Bakar. Nangis terseduh-seduh Abu Bakar. Sampai beliau pun mengatakan, "Bal nahnu nafdika bi anfusina wa abnaina." Wahai Rasulullah, bahkan kami akan menebus engkau dengan jiwa-jiwa kami, dengan anak-anak kami dan apa yang kami miliki. Maksudnya jadi biar Rasulullah SAW tetap hidup, tapi mereka yang mati. Artinya
Abu Bakar mengatakan, kami cinta kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap berkorban, siap semuanya. Antum perhatikan pada saat itu para sahabat bingung loh. Ini dua orang ngomong apa nih? Jadi yang ngerti cuma Abu Bakar. Abu Bakar. Masya Allah. Pada saat itu Rasul mengatakan seorang hamba diberikan pilihan. Umum soalnya ya, bahasanya umum ya. Kemudian yang menangis cuma Abu Bakar. Masya Allah. Dan memberikan jawaban tersebut hanya Abu Bakar. Yang lainnya diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar dengan mengatakan bahwasanya ala rislika ya Abu Bakar. Tenang wahai Abu Bakar. Sungguhnya engkau perhatikan pintu-pintu yang terbuka ini sebelumnya tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Semuanya senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa inni la a'lamu ahadan afdala fi suhbati indi yadan minhu. Tidak ada yang lebih baik dalam menolong saya kecuali Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya keistimewaan dalam segi keilmuan pun Abu Bakar berarti di atas para sahabat. Di atas para sahabat. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah patut dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam 19 kali sholat berjamaah. Jadi Sebelum kematian Rasulullah SAW. Di akhir-akhir hayat Rasulullah perintahkan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kalian perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan saya. 19 waktu sholat Abu Bakar yang menjadi imam. Ini banyak yang belum tahu Ustaz. Di banyak kita orang-orang awam ini beranggapan kalau di masjid kita sholat sekarang ini kan imamnya gantian. Nah di zaman Nabi SAW, apakah ada bergantian misalnya sahabat ini? Ya, semuanya Rasulullah. Semuanya Rasulullah SAW. Selama beliau menjadi Nabi, selalu jadi imam sholat Nabi Muhammad SAW. Kecuali di momen-momen tertentu, misalnya Rasulullah datang terlambat, yang kemungkinan tidak datang. Jarang. Maka Rasulullah memilih siapa penggantinya. Jadi hampir secara umum selalu imam. Maka ketika imam itu datang, Rasulullah datang, maka itulah waktu iqamat tiba. Oh, jadi patokannya kapan qomat di saat Nabi SAW muncul. Bukan waktunya bunyi pip. Itu nggak ada Bukan juga dikasih waktu, misalnya mungkin waktu itu nggak ada jam pakai lilin atau pakai api misalnya kalau udah reda sedikit. Enggak. Imamnya itu kapan datang? Karena yang memiliki hak iqamat itu bukan muadzin. Oh gitu. Akan tapi imamnya pada saat datang. Imam. Nah, kata Imam Zahabi, ketika Abu Bakar diperintahkan untuk menjadi imam, menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah aqra, orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Dan paling alim di antara para sahabat. Karena Rasul mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk satu kaum adalah orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Baik dalam bacaannya, ataupun dalam hukum-hukum sholat, dan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Maka Abu Bakar semuanya memiliki hal tersebut. Sehingga ketika suatu saat ketika Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menahan-nahan. Kenapa menahan? Karena apa? Karena jangan sampai Abu Bakar itu menjadi pengganti Rasulullah dalam sholat, sehingga pasti orang yang menggantikan Rasulullah pada saat itu ditakutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, orang tersebut tidak akan senang dengan siapa yang mengganti Rasulullah ketika menjadi imam. Saking cintanya mereka sama Rasulullah SAW. Gak mungkin suka. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berupaya untuk menghalangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, Umar saja. Iya. Umar kan suaranya kenceng, lantang. Abu Bakar itu baru Al-Fatihah aja sudah terseduh-seduh nangis. Padahal bapaknya sendiri. Iya, maksudnya jangan sampai jadi pengganti. Karena apa? Orang bakalan kesel. Kok biasanya Nabi ini wakilnya, mana dong lagi itu. Makanya sama Aisyah radhiyallahu anha dihalang-halangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf.
Kalau kalian terus berdemikian, kalian itu seperti perempuan-perempuan yang ada pada zaman Nabi Yusuf. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak keras berarti. Sampai akhirnya Abu Bakar pun jadi imam. Dan pernah suatu ketika waktu sholat tiba dan mereka menunggu Rasulullah keluar dan Rasulullah tidak keluar. Akhirnya salah seorang sahabat, adik dari Saudah bin Zam'ah yang bernama Abdullah bin Zam'ah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapati Rasulullah dalam keadaan payah. Jadi tidak mungkinlah jadi imam sholat. Kemudian dia memanggil Bilal. Maka Bilal mendapati perintah dari Rasulullah supaya seseorang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Zam'ah ini datang kepada Umar. Kemudian dia berkata, wahai Umar, ini Abu Bakar nggak ada nih. Kamu dong yang jadi imam. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung jadi imam. Umar nih. Begitu Umar takbir, Umar suaranya kencang, gede. Rasulullah dengar bacaannya Umar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya antara sadar tidak sadar langsung sadar dengan mengatakan, mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Padahal Umar jadi imam. Umar masih tetap Umar. Kata Rasulullah, ya Allahu dzalika wal muslimuna illa Abu Bakrin. Allah menolak kecuali Abu Bakar. Begitu juga orang-orang yang beriman menolak kecuali Abu Bakar. Maka langsung dipanggil Abu Bakar untuk menjadi imam. Mungkin pada saat itu beliau posisinya agak jauh. Umar kesalnya sama Ibn Zam'ah itu. Karena jadi kena dia. Sampai ke bahasa santai cuma gara-gara ente nih anak kena omel. Berarti mungkin maksudnya Umar dipikir disuruh sama Rasulullah SAW. Dia kira Abdullah bin Zam'ah ini bawa perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah beliau berarti. Karena Abdullah bin Zam'ah ini ipar Nabi. Makanya saya kira kamu diperintah untuk saya jadi imam dari Rasulullah. Kata Abdullah bin Zam'ah, saya tidak mendapati orang yang lebih layak apabila tidak ada Abu Bakar kecuali engkau. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Memang di para sahabat orang yang paling baik gitu adalah setelah Rasulullah para sahabat. Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar itu urutan yang udah tidak umum lah. Sudah diketahui. Hatta orang-orang kafir pun demikian. Setelah perang Badar, setelah perang Uhud, ketika para sahabat terluka, kemudian mereka menepi menjauh sedikit dari Uhud, maka Abu Sufyan dengan teriakan yang kencang mengatakan, "Afikum Rasulullah? Apakah di antara kalian ada Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Maka para sahabat mengatakan, "Naam." "Afikum Abu Bakar? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar?" Mereka mengatakan, "Naam." "Afikum Umar? Apakah di antara kalian ada Umar?" Masih hidup nggak 3 orang ini? Artinya orang kafir sih tahu. Iya, keutamaan yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Jadi apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Abdullah bin Zam'ah ini yang nggak salah juga. Suatu yang salah. Lebih-lebih di hari yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka beliau dapati pada saat itu ketika Abu Bakar menjadi imam untuk sholat fajar, beliau mendapati badannya itu lebih enak. Maka beliau keluar dipapah oleh Abbas dan Ali ibn Abi Thalib. Dipapah untuk menuju shaf, dan pada saat itu Abu Bakar dalam keadaan sholat. Maka Abu Bakar dalam keadaan sholat itu merasa bahwasanya ada sesuatu yang terjadi. Dan beliau yakin tidaklah terjadi kecuali ada sesuatu yang besar, dan tidak ada yang lebih besar pada saat itu kecuali kesehatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat pun memecah safnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maju. Kemudian Abu Bakar berusaha untuk mundur, ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian berada di sebelah kanan Abu Bakar, sholat beliau. Jadi makmum berarti. Para ulama berbeda pendapat. Apakah itu jadi imam? Pada saat itu beliau jadi imam, dan yang sholat
dengan sholatnya Rasulullah itu Abu Bakar, dan para sahabat melanjutkan bermakmum dengan Abu Bakar. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah yang jadi imam, Abu Bakar jadi makmum, dan ketika ada takbir, ada sami Allahu liman hamidah, maka suara yang mengangkatnya adalah Abu Bakar. Nah, ini masalah sakitnya Rasulullah SAW. Ini apakah sakitnya sama dengan seperti kita? Karena kan Anda dulu pernah dengar bahwa kekuatannya Rasulullah SAW itu lebih dari manusia biasa. Apakah sakitnya juga lebih dari manusia biasa? Atau gimana Ustaz? Kok sampai sepertinya payah sekali? Ya termasuk mungkin untuk mengangkat derajat Nabi SAW. Maka beliau mendapatkan sakit yang lebih dari yang lain. Subhanallah. Jadi, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada manusia untuk bersabar ketika menghadapi akhir-akhir hayat mereka. Dan Nabi SAW mencontohkan bagaimana diawali dengan sakit kepala, kemudian setelahnya itu kepayahan. Dan di hari-hari tersebut juga Nabi masih merasakan racun yang beliau makan dari perempuan Yahudi yang menghidangkan daging kepada Nabi SAW. Kesukaan Nabi itu yang daging. Padahal udah 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya, pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Nabi diberi hidangan makanan kambing, kemudian bagian yang Nabi suka itu racunnya paling banyak, maka Nabi makan 2 gigitan. Dan ketika di akhir hayatnya pun beliau masih merasakan racun dari makanan tersebut, sehingga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dalam waktu yang 3 tahun 4 tahun itu senantiasa merasakan sakit dari racun tersebut. Sehingga ini untuk mengangkat derajat Nabi SAW, dan sehingga para ulama tidak berlebihan ketika di antara mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW matinya pun mati syahid, wafatnya pun wafat syahid, karena mendapatkan racun dari perempuan Yahudi. Itu berarti Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, Ustaz? Ya, enggak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib dan mengetahui yang diketahui oleh orang lain, mengetahui. Dan para rasul, para nabi tidaklah mengetahui perkara yang gaib kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul la a'lamul ghaiba," dalam surat Al-A'raf. Saya buka lagi. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su." Surat Al-A'raf ayat 188. Kalau seandainya saya mengetahui perkara yang gaib, apa yang terjadi yang akan datang, apa nih yang terjadi, maka kata Nabi, saya lebih banyak lagi berbuat kebaikan dan saya tidak akan terkena kesusahan dan mara bahaya sedikit pun. Padahal Nabi mengalami itu semua. Dalam perang Uhud bagaimana beliau terkapar. Naik kuda, beliau ahli naik kuda. Beliau itu kalau naik kuda tanpa pelana. Menunjukkan beliau jago luar biasa. Pernah beliau jatuh dari kuda sampai 1 bulan kakinya bengkak. Nabi kakinya bengkak. Manusia. Iya, manusia yang memiliki keistimewaan itu saja. Iya. Artinya yang berkaitan dengan perkara yang gaib, yang berkaitan dengan rububiyah, pengaturan alam semesta, orang selamat ataukah tidak, orang binasa ataukah tidak, orang dapat hidayah ataukah tidak, itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia mau kesolehannya seperti apa, mau ustadz alimnya seperti apa, tidak bisa memaksakan seorang untuk melakukan kebaikan yang ia jelaskan. Setiap manusia hanya menjelaskan saja. Menyampaikan. Ustaz, ini menarik Ustaz, terkait Abu Bakar yang memiliki keistimewaan. Yang keistimewaan ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ustaz. Lalu di saat wafatnya Rasulullah SAW, apakah ada peran yang dilakukan oleh Abu Bakar ataupun Umar, Ustaz? Nah, kayak sekarang Ustaz rebutan begitu. Nah, itu dia, bahkan berkorban dengan segala macam. Risuah sana, risuah sini. Abu Bakar tidak. Mau lanjut lagi, periode lagi.
Jadi yang misalnya tanahnya itu harganya biasa, standarnya biasa, bisa setengah. Ada yang ditanam di situ. Oh, itu berarti lagi bicara sama malaikat maut. Iya, kalau diberi pilihan. Pada saat itu habis Pada bersiwak saat itu. Iya. Rasulullah pergi menuju Allah seperti yang telah dilakukan oleh Musa alaihi salam, kemudian balik lagi dan akan mencincang habis orang-orang yang meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah telah wafat. Sehingga beliau marah dengan suara yang lantang. Dan ngomongnya pegang pedang. Pegang pedang Sampai berani.